Wih, ada Mas Raka nih. Ada Mbak Bunga nih. Ngomong ngapain gitu? Kok ketawa duluan sampean? Kenapa? Iya, lucu ya. Kayak ada yang baru ya Mas ya? Iya, ada kamera, ada ruangan yang proper ya, ada mikrofon, Gitu ada ya. headset. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita mau ngobrol masalah transportasi, khususnya transportasi antar kota yang ada di Jawa Timur, Wih, gitu. cocok banget nih ya Mas ya. Apalagi sekarang situasi momen mau mudik lebaran. Mau mudik. Betul. Jadi pas lah ya. Pas. Kira-kira siapa nih Mas yang mau kita jadikan narasumber? Ya tentunya orang yang paling kompeten ya. Pertama paling kompeten, yang kedua adalah orang yang behind the operation lah kalau saya bilang ya. Orang yang paling Betul. in charge secara langsung terhadap transportasi antar kota khususnya di Jawa Timur dan khususnya lagi di PT Kita Tercinta atau perusahaan Kita Tercinta, yaitu PT Bagong DKK Makmur gitu ya. Nah, oke, langsung saja ya, tak perlu berlama-lama kita sambut narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Haris Setiadi. Weh, selamat datang Pak Haris. Selamat datang Pak Haris. Give applause dulu Give applause dong, dulu, teman-teman. teman-teman. Gimana Pak Haris kabarnya? Terima kasih Mas Raka, Mbak Bunga sebelumnya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Weh, Sehat. alhamdulillah. Kalau Pak Haris sehat Pak ya? Haris Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Kayak terlihat lemes gini Pak. Bulannya mungkin ya. Bulannya bikin lemes. Bulannya bikin lemes. Gitu. Tapi semangat operationnya harus tetap dijaga Pak Haris. Khususnya menjaga kualitasnya dari transportasi kita ya, khususnya di AKDP supaya tetap di kualitas yang terbaik gitu ya. kiranya. Betul Mas Raka. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Haris di kesempatan kali ini. Di sini ada saya, ada Mbak Bunga. Nanti kita akan bahas beberapa hal ya, mulai dari latar belakangnya Pak Haris mungkin, kemudian behind the operation, gimana sih operasi antar kota dalam provinsi yang sudah diterapkan di PT Bagong DKK Makmur. Kemudian juga mumpung momennya itu dekat dengan Lebaran gitu ya, kita akan bahas mengenai persiapan dari AKDP dalam menghadapi Lebaran gitu ya. Boleh diceritakan ya Pak, sebelum kita ngomongin masalah operation nih ya. Mungkin dari saya dulu, saya pengen nanya nih ke Bapak. Pak Haris ini sepertinya udah lama banget gitu di dunia transportasi gitu. Bisa diceritain nggak Pak, awal mula perjalanannya karirnya Bapak di dunia transportasi sampai bisa menjadi manajer AKDP di PT Bagong DKK Makmur itu seperti apa Pak? Ya. Sebelumnya terima kasih Mas Raka ya, Mbak Bunga. Oke. Mungkin kalau dibilang secara awal transportasi mungkin cukup panjang ya perjalanannya ini ya. Kayaknya senior banget. Sepanjang jalan kenangan ya. Iya. Ya kebetulan memang sebelumnya perkenalkan nama saya Haris Setiadi. Oke. Ya. Dan kebetulan di PT Bagong DKK Makmur ini saya dipercaya untuk memegang di AKDP ya sebagai manajer ya. Nah jelas balik tadi seperti yang tadi disampaikan Mas Raka, mungkin kalau dibilang pengalaman atau cerita ya cukup panjang ya. Mungkin saya mulai bekerja itu dari 2007 ya. Wow. Lama banget. 2007 Mbak Bunga. Saya masih SD. Iya sih. Saya udah SMP sih. Udah SMP 2007. Ampun Bunga suhu. masih SMP. Pak Haris sudah kerja aja. Makanya. Wow, memang legend. Berarti udah legend banget. Legend Kita nggak banget. salah nih cari Nggak narasumber. salah, betul. Pasti banyak-banyak yang pengalaman yang bisa kita ambil nih dari beliau. Kita dia 2007 itu ya kebetulan memang secara umum ya awal kerja mungkin dia di bidang otomotif ya, transportasi juga. Tapi kemungkinan yang awal itu ya di secara maintenance atau perawatan unit. Nah, dengan berjalannya waktu ya mungkin ya semua mungkin saya berawal dari bawah ya. Dari bawah tapi berkaitan dengan otomotif itu. Nah, sampai di akhir di tahun ini kebetulan ya dipercaya tadi sebagai manajer AKDP di bidang transportasi juga. Jadi dari awal sampai detik ini tetap berhubungan dengan transportasi. Gitu. Keren sih Pak Haris.
Berarti memang berproses panjang ya, benar-benar dari bawah, Benar-benar kemudian dari bawah. sampai sekarang yang ya alhamdulillah banget gitu ya Pak ya, sudah posisi ini. Jadi ya ndak salah pilih juga. Jadi beliau sudah punya pengalaman yang expert gitu ya. Berarti udah tahu banget lah seenggaknya perjalanannya PT Bagong di Kakak Makmur ya, kurang lebih dari awal, mulai dari zaman-zaman waktu itu sampai sekarang ada kita di posisi ini ya, di fase ini, sudah sebesar ini gitu, pastinya udah paham banget. Apa sih Pak yang menarik Pak kalau ngomongin kerja di dunia transportasi, khususnya di antar kota yang Bapak udah bertahun-tahun tuh terjun di dalamnya tuh apa Pak yang menarik Pak? Betul. Nah, kalau dibilang menarik ini namanya transportasi kendaraan. Setiap tahun ini kan pasti ada perkembangan ya Pak. Jadi yang dari awalnya mungkin dulu yang masih dibilang manual menjadi elektrik atau elektronik sekarangnya. Kalau kita mengikuti ya, kalau dibilang secara transportasi ini bagus perkembangannya ke depannya ini. Apalagi saat ini di PT Bagong ini kita yang kebetulan yang saya anukan ini di transportasi AKDP. Jadi otomatis kita mengikuti perkembangan juga dan memberikan pelayanan lebih dari yang sebelumnya apa kita harus merubah menjadi lebih baik lagi. Berarti yang bikin menarik tuh ke depan mau ngapain gitu ya. Itu yang harus dipikirkan ya. Karena kan mungkin kita sama-sama tahu ya bahwa benar kata Pak Aris tadi, dari dulu sampai sekarang tuh perkembangan transportasi itu Terus wah berkembang. gila-gilaan banget sih emang. Dulu waktu itu mungkin belum ada transportasi online ya. Transportasi online belum ada, tapi sekarang udah ada gitu ya. Betul Mas. Nah, kita harus nyiapin persaingan dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Itu harus disiapin banget. Nah, nanti akan kita tanyakan lebih lanjut mungkin Mbak Bunga ya. Oh jelas, kita harus gali terus ini informasi dari beliau ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena ini momen yang lumayan langka ya. Saya Kapan aja lagi? Mbak Bunga sebelumnya pernah ngobrol sama Pak Aris? Oh belum. Belum ya? Saya juga loh, serius. Saya selama di Bagong pun kebetulan kita baru kali ini ya Pak ya. Kalau bertemu udah beberapa, cuman kalau ngobrol secara langsung baru kali ini dapat kesempatan. Karena justifikasi ya buat penonton yang lagi nonton ini, karena kita secara office pun kita jauh ya. Saya sama Mbak Bunga aja nggak satu kantor gitu kan, ya. Lokasi kantornya berjauhan. Jadi nggak yang setiap hari kontak itu nggak gitu. Betul banget. Jadi memang, ketemu Pak Haris ini suatu hal yang luar biasa luar kan. biasa. Lagi buat saya kan, cuma ketemu lewat aja gitu kan. Itu tak Pak Haris gitu aja sih. Kalau ngantornya sekarang di mana Pak Aris? Kantor untuk senternya KDP kita tuh ada di Pakis. Oh di Pakis. Betul, di Pakis yang mungkin jalan bisa dibilang ke arah bandara ya, ABD Saleh. Gitu. Berarti semua bus-bus kita itu ngumpulnya di sana ya untuk yang AKDP? Atau di sana cuman office saja atau gimana Pak? Ya di situ untuk yang di Pakis itu mungkin hanya office ya aja ya. Hanya office. Dan juga parkir untuknya hanya trayek terdekat. Tapi setiap wilayah kita ada kantor perwakilannya masing-masing. Mungkin bisa diceritain aja Pak, kiranya operasional bis itu sebenarnya apakah sesimpel yang kita bayangkan atau seperti apa Pak? Hari-harinya tuh kayak gimana sih? Iya baik Mas Angga. Kalau sehari-harinya dari operasional AKDP ya, yang penting yang secara aturan mungkin ya kita kan ada terbagi dua bis ya, bisa dibilang bis non ekonomi dan bis ekonomi. Nah, atau bisa disebut non ekonomi itu patas. Nah, tapi otomatis semua bis ini kan harus keberangkatan dimulai dari terminal atau bisa dibilang shelter lah ya di dalam terminal ini. Nah, keseharian kita ya memang sesuai dengan jam yang ada di trayek atau PS itu berjalan sesuai dengan jam yang ada itu. Jadi keberangkatan, kedatangan harus sesuai dengan yang itu. Nah, untuk terkait masalah naik turun penumpang, nah itu kan sudah ada beberapa himbauan yang juga kita sampaikan ataupun kita jelaskan ke kru dan juga sosialisasi ke penumpang juga bahwasannya tuh kita mengharapkan penumpang tuh harus naik di dalam terminal. Itu himbauannya seperti itu sih kita untuk penumpang. Nah nanti untuk turun, jadi kalau untuk naik dan turun jadi di dalam terminal dan halte-halte yang tersedia.
Gitu Seperti ya. itu. Shelter gitu ya. Iya betul. Berarti selama ini tuh ada yang masih naik di luar terminal ya Pak ya? Kalau memang Maksudnya ya yang tadi yang saya bilang kayak kalau bahasa Jawa tuh Tiba-tiba, nyegat di pinggir jalan gitu. betul kayak Masih ada ya kayak gitu ya? Itu sih ya, kalau sekarang ini mungkin sudah berkurang ya Pak. Sudah ya. berkurang, sudah sudah berkurang. Sudah berkurang dibanding dengan yang dulu ya. Tapi maaf nih Pak, saya nggak tahu aturan nih kebetulan. Maksudnya aturan resminya ya terkait itu. Itu berarti sebenarnya maaf nggak diperbolehkan ya Pak ya? Sebetulnya tidak diperbolehkan setelah itu. Kalau secara aturan ya tadi sempat saya sampaikan. Jadi ada halte-halte tertentu yang telah disediakan oleh dinas atau pemerintah. oh gitu. Termasuk turun atau cuman naiknya aja yang nggak boleh? Kalau turun ya sebetulnya naik turun sih ya. Yang ada Sebenarnya naik turun tuh nggak boleh. Itu yang sekarang lagi diupayakan untuk kita tertibkan gitu ya. Oh seperti itu ternyata. Ya. Itu untuk yang maaf ya saya tambah ya, itu untuk yang non ekonomi yang ekonomi ya atau bumel kita sebutnya. Tuh Gitu. ya. Kemudian ini nih Pak, saya juga tertarik membahas mengenai AKDP. Kita udah tertarik membahas mengenai AKDP ini. Mulai dari sistem yang udah mulai ada perubahan dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau perkembangannya AKDP sekarang tuh di Jawa Timur ya, di Jawa Timur karena kita beroperasi di Jawa Timur udah sebesar apa sih Pak sekarang tuh AKDP kita tuh? Trayeknya udah kemana aja sih? Ya alhamdulillah ya. Untuk Bagong sendiri sekarang saat ini kita sudah ada sekitar 10 lebih lah ya untuk trayeknya ya. 10 lebih. 10 lebih, Itu wih, udah. kalau banyak loh itu. Itu kalau boleh tahu di mana aja itu Pak? Mungkin yang terlihat saat ini kayak contoh ya, waktu Malang Surabaya Itu yang paling lama ya. itu baru juga. Kalau yang paling lama itu bisa dibilang kita itu yang Blitar Malang. Itu yang paling lama. Iya. Di Tarman. Tahun berapa itu Pak? Mungkin itu tahun kalau dibilang tahun mungkin ya 94 ya mungkin ya. Iya. Tahu saya ya. Oh berarti Lama. berarti awal mula Bagong itu Dari Blitar Malang dulu. Blitar Malang. Itu paling awal ya. Pantes yang terkenal itu orang-orang di luar sana ya Pak, kayak oh Bagong itu jurusannya Malang Blitar. Oh gitu. Gitu. Padahal banyak ternyata Sekarang sekarang udah enggak sudah ya? ekspansi. Malang Surabaya justru baru Pak. ya? Baru. Justru baru ya. Malang Surabaya itu sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun. Tapi kemarin saya lihat loh di media sosialnya bis-bisan gitu ya. Kayaknya udah ke Jember juga ya Pak ya. Ke Ambulu, ke Jember juga ya. Ya alhamdulillah yang Jember dan Ambulu ini kita baru Baru juga. baru 1 tahun ini. Wih keren sih, sudah bisa sampai ke situ-situ. Berarti kalau ditarik kesimpulan nih, perkembangan masifnya itu justru terjadi akhir-akhir ini ya, atau 5 tahun ke belakang ini ya. Untuk perkembangannya mungkin bisa dibilang ya 2 tahun 1 tahun inilah 2 tahun. 1 tahun ini mulai nambah-nambah trayek gitu ya, semakin besar gitu ya. Nah, apakah itu peran dari Pak Haris ya? Bukan, kali lagi. Tentunya peran dari Pak Haris guys. Jadi Merendah. Bapak Haris ini merendah ya. Merendah untuk jelungu Pak. Enggak ya. Dan Merendah untuk timnya ya, ya alhamdulillah keren lah sih. sekarang udah meningkat ya. Jadi Bagong AKDP itu sekarang udah mungkin bisa dibilang hampir semua wilayah di Jawa Timur dilewatin sama trayeknya Bagong ya Pak ya. Alhamdulillah mungkin, insya Allah. Atau mungkin masih ada yang belum Pak? Insya Allah mungkin masih kita masih rahasiakan ya. Ya, silakan itu ya, stay tune ya. Stay tune. Kalau dari jawabannya beliau dirahasiakan, berarti bukan tidak ada. Bukan tidak ada, tapi masih belum diumumkan. Belum diumumkan. Tadi, Nah, ini akan jadi betul. kejutan nih. Betul. Berarti buat teman-teman di luar sana ya nggak ada alasan kalau mau mudik ya. Sekarang Bagong udah disediakan tuh dari Jawa Timur ya, udah hampir seluruh Jawa Timur sudah ada. Nggak ada alasan nggak bisa pulang lah. Oke. Ada Bagong. Ada Bagong ya. AKDP. Dan ngomongin ada Bagong nih saya tertarik Mbak Bunga jadinya. Gimana tuh? Untuk menanggapi
peningkatan yang masif gitu ya dari segi trayek transportasi yang sekarang kita udah makin sebesar gitu. Apa concernnya dari AKDP untuk menjamin kualitas itu tetap terjaga, Pak Aris? Intinya kalau dari kami ini yang pertama ini pelayanan maksimal untuk masyarakat. Motonya itu ya. Pelayanan maksimal untuk masyarakat dan kita konsisten. Gitu ya. Betul sih. Itu kalau dijabarkan itu luas ya, tapi memang menyangkup semua gitu loh. Betul. Kalau kita rincikan nih ya. Berarti kalau ngomongin pelayanan, ngomongin kualitas ya Pak Aris ya. Dalam mengelola operasional dari Bagong AKDP gitu ya. Gimana sih Pak Aris dalam mengelola kru seperti driver ataupun kondektur itu apa hal yang paling penting yang harus dijaga supaya mereka itu tetap dalam performa yang terbaik itu apa gitu Pak Aris? Mungkin untuk menjaga itu yang pertama ya mungkin secara istirahat kru ya yang paling utama itu ya yang kita jaga ya supaya pada saat mereka beroperasi tidak capek atau fatigue di jalan lah bisa dibilang seperti itu ya. Jadi untuk jam kerjanya ataupun jam kerjanya kru atau driver itu sendiri ini kita bataskan atau sesuai dengan kalau kita bilang berapa kali jalan atau PP-an ya kita bilang itu. Dan juga harus istirahat yang itu yang pertama. Yang kedua juga itu terkait masalah kesiapan unitnya. Kita harus memastikan unit ini benar-benar siap beroperasi atau ready. Jika pun ada temuan atau apapun dari krunya sendiri ini harus melaporkan sesuai dengan SOP yang kita punya. Gitu. Oke. Itu ngomongin keselamatan nih Pak Aris. Kemudian kalau ngomongin masalah mutu pelayanan gitu ya. Kan pasti yang dikejar sama penumpang itu tepat waktunya ya. Nah gimana nih strateginya? Ya mungkin nggak perlu dibuka terlalu lebar juga nggak masalah, terserah dari Pak Aris saja. Intinya secara umum tuh apa sih Pak tips-tipsnya untuk menjaga mutu terkait jadwal keberangkatan dan sebagainya itu supaya tetap terjaga dengan baik gitu. Jadi kita tetap bisa se-on time mungkin gitu ya, yang bisa kita kejar gitu Pak Aris. Oke. Kalau bilang mutu tadi ya Mas Rangga, kalau bilang mutu itu kita kembali secara mutu ya istilahnya. Yang paling utama ini kita bilang itu cara pembawaan driver ya, tidak ugal-ugalan. Itu di jalan raya. Harus sih itu. Ya, itu kalau masalah jam itu mungkin sudah ada jamnya. Jadi yang tadi saya sampaikan masalah keberangkatan itu sudah ada jam table. Kalau kita ngomong ada jam table-nya lah ya. Itu. Nah untuk unitnya yang pertama pasti kebersihan dan fasilitas. Itu fasilitasnya apa yang belum ada gitu, inovasinya apa ke depan. Yang belum ada kita adakan. Itu dijaga banget tuh ya. Betul. Terkait kebersihan dan fasilitas. Wajib itu. Iya, tapi benar sih Mas Raka. Kayak ini testimoni langsung sih ya dari temennya suami saya. Itu kalau bisa dibilang tuh member premium dari Bagong gitu ya. Soalnya Emang ada member gitu ya Pak ya? kalau bisa dibilang member premium tuh member premium Mas. Soalnya kayak dibilang fanatik ya. Fanatik banget sama Bagong. Jadi berangkat kerja itu kan beliau itu tinggalnya di Mojokerto. Nah, terus dinasnya di Malang. Nah, jadi kalau naik bis tuh harus naik bis Bagong. Sampai karcisnya itu difotoin. Pak, saya mau naik Bagong. Nah, pernah suatu ketika itu telat. Jadi udah ketinggalan. Itu kayak duh aku ketinggalan sampai Bagong gitu. Jadi sampai karena beliau sendiri yang cerita. Bagong itu harganya bener ekonomis gitu ya, sangat-sangat ekonomis dan juga sukanya itu udah ekonomis bisa lewat tol itu loh Pak. Nah lewat bis yang tol kan cepet. Nah apalagi buat karyawan yang dikejar waktu kan, kayak ya udah jadi bikin ya nyaman lah pasti. Makanya sampai pokoknya aku seneng banget Bagong gitu. Member premium gitu Mas. Mantep lah kalau gitu. Berarti kan dengan kata lain kita sudah sedikit banyak bisa membuktikan bahwa mutu itu memang menjadi concern ya, betul. Sangat menjadi concern ya. Harga mati itu ya. Mati itu. Ya. Oke. Masih seputar operasional nih Pak Aris. Saya dulu atau Mbak Bunga dulu? Saya dulu ya.
Saya mau nanya lagi nih. Nanya Maaf apa ya nih? Mbak Bunga ya, saya terus nih jadinya. Karena saya memang tertarik banget gitu loh. Nggak apa-apa, emang suka nanya-nanya kayak peta. Iya betul. Kayak peta. Iya. Tanyakan pada peta kayak Dora, Mbak, bukan Loh, kayak peta. yang peta yang nanya tuh menunjukkan. Dora, Oh, iya, Dora. peta yang ngasih tahu. Oh gitu ya. Ya, masih seputar operasional nih. Ini kan mau lebaran ya. Ini kan mau lebaran. Gimana nih kesiapannya AKDP dalam menghadapi momen lebaran Ya, menyambut gitu kan. apalagi banyak Menyambut lebaran tahun ini itu mudik apa gitu ya, yang Mas? udah disiapkan sama AKDP? Ya, baik Mas. Kalau kesiapan menghadapi Lebaran yang pasti itu ya tadi ya kesiapan dari krunya sendiri, kesiapan dari unitnya. Nah beberapa waktu lalu ini kami sudah istilahnya kerjasama dengan beberapa instansi terkait atau dinas terkait masalah yang pertama itu kesiapan unit kami itu sudah dilakukan ramcek. Yang pertama, yang kedua tes kesehatan. Tes kesehatan driver ini dalam artian dia ini siap siap bekerja atau tidak, dalam keadaan fit atau tidak, itu sudah kami lakukan. Jadi kerjasama dengan dinas dan instansi untuk pelaksanaan sebelum Lebaran ini. Dan itu udah terjadi ya Pak ya? Sudah. Udah terjadi semua ya. Ya semoga lah Pak lancar lah ya untuk Lebaran tahun ini, nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Betul, iyalah Mas. Soalnya kan kalau penumpang selamat gitu kan, yang manajer pun juga tidur nyenyak gitu. Ya kan? Kan memastikan dulu nih kalau coba ada masalah gitu kan, ada insiden, wah pusing Pak Aris. Karena beliau orang yang paling bertanggung jawab. Betul. Yang pertama di itu langsung Pak Aris. Yang pertama ditanyain siapapun orang itu pasti ya Pak Haris langsung. Iya, jadi saya ngeliat Pak Haris ini kayak udah pusing mikirin se-Indonesia Raya gitu kan. Penuh dengan trek-trek ya bisa kan gitu. Oke Pak, mungkin bisa dikasih himbauan gitu ya buat pelanggan atau peserta masyarakat di luar gitu. Apa sih yang harus digunakan, maksudnya untuk penumpang yang akan mudik gitu ya, menggunakan AKDP itu bagaimana gitu himbauannya? Himbauannya. Oke. Himbauan untuk penumpangnya sendiri ini saya berharap pada saat akan menaiki bis bisa naik melalui shelter atau dalam terminal ya. Terus yang kedua terkait barang bawaan, tolong dipastikan jangan sampai tertinggal atau tertukar dengan penumpang yang lain. Itu penting banget itu. Penting daripada viral kan. Ya, karena memang kalau lagi lebaran gini kan pasti Udah beda ya. Kalau pas hari-hari biasa gitu mungkin orang naik berangkat pulang kerja yang dibawa cuma satu tas gitu ya. Kalau lagi musim mudik ini pasti bawaannya lebih banyak. Lebih banyak. Dan pasti buru-buru juga Mas iya, sukanya. takutnya ketinggalan atau hilang dan sebagainya ya. Betul. Harapannya penumpang bisa lebih jaga gitu ya Pak. Betul. Oke, itu ya buat teman-teman di luar sana yang mau mudik gitu ya, dipastikan dulu barang bawaannya. Jadi supaya aman, perjalanan nyaman juga sampai tujuan selamat gitu ya. Jadi berlebaran itu dengan happy gitu. Nah, kalau boleh diresum Pak Aris, kalau boleh diresum masalah keselamatan tadi ya, masalah keselamatan sudah beberapa kali disebutin nih sama Pak Aris. Ada apa tadi pengecekan driver sebelum Ya P2H ya. P2H dan sebagainya. berangkat. Lalu dari kesiapan fisiknya yang udah disiapkan buat lebaran ini. Secara resum nih kira-kira apa aja yang udah disiapin sama tim AKDP untuk memastikan keselamatan bagi penumpang dan kru dari bis itu? Program-programnya apa aja? Kalau bisa dibilang. Ini kalau dibilang bukan program ya, kembali lagi ke himbauan untuk krunya. Himbauan untuk kru kalau yang ini ya. Jadi kami sudah sering kali mengingatkan kru atau menghimbau untuk setiap pengendara di jalan lebih hati-hati dan tidak ugal-ugalan, terutama tidak ugal-ugalan itu ya, dan tidak melanggar aturan yang ada lah ya di jalan raya. Itu jadi kru-kru ini sudah sering sekali kami himbau untuk jaga keselamatan penumpang, terutama yang itu sih. Jadi tidak ugal-ugalan, tidak melanggar aturan yang ada. Seperti itu sih. Itu yang paling penting. Paling ya. penting. Ngomongin keselamatan juga ya kayak kita lah, misal kita dari kecil udah bandel
kalau urusan keselamatan ya. Orang tua kita itu pasti nggak sekali dua kali ngingetin kita tuh, kayak misal jangan megang pisau nanti kesayat dan sebagainya. Tapi namanya anak kecil masih pingin maksa, tahu kan. gitu. Apalagi kita yang bukan orang tuanya gitu kan, harus bertindak sebagai orang tuanya yang memang harus continue, memang harus terus menerus sih, diingetin terus. Jangan bosan lah. Jangan bosan, harus jangan Betul. bosan. Gitu. Untuk mengingatkan untuk selamat setiap hari. Tadi disinggung masalah P2H, ya. Masalah P2H nih disinggung sama Pak Aris. Gimana Pak proses P2H yang dilakukan kalau di bus AKDP itu seperti apa? Dan tujuan dari P2H itu biar apa sih Pak? Gitu? Iya, itu tadi Mas Raka ya. Jadi memang sebelum kru atau driver beroperasi, mereka wajib melakukan P2H. Jadi mengecek semua kendaraan yang sudah kami istilahnya ada beberapa item yang wajib dicek. Nah, berarti sebelum beroperasi mereka ini mengecek dulu. Jika ada pun temuan, mereka langsung melapor ke mekanik atau menulis sesuai dengan SOP kita itu, lapor mekanik, nanti langsung dilakukan tindakan perbaikan. Supaya apa? Jadi jangan sampai di tengah jalan itu terjadi trouble ataupun apa. Jadi kami ya memaksimalkan unit ini jangan sampai ada trouble di tengah jalan lah gitu. Oke. Berarti penting banget ya komunikasi antara kru, antara driver dengan mekanik, itu sangat penting banget ya untuk memastikan kondisi ini, unit itu dalam kondisi aman sebelum digunakan seperti itu ya. Ada platformnya nggak Pak? Maksudnya ada media atau komunikasi yang efektif yang sekarang dilakukan itu seperti apa Pak? Atau ada himbauan mungkin ini yang nonton juga ada driver ya. Ada driver, ada mekanik dari PT Bagong Dika Makmur sendiri gitu ya. Ada himbauan nggak Pak kepada para penonton ini gimana sih cara memastikan supaya hasil P2H itu bisa ditindaklanjuti dengan optimal gitu? Ya tadi betulnya simpel aja ya Mas Aka ya, terkait masalah yang P2H ini. Intinya koordinasi secara langsung dengan mekanik ataupun kalau tidak dengan mekanik kami dengan pengurusnya langsung gitu yang di lapangan atau PIC-nya. Iya. Berarti di lapangan itu ada PIC ya. Setiap apa Pak? PIC-nya itu ditempatkan di mana Pak? Jadi setiap wilayah atau kantor perwakilan kami ini ada PIC. Jadi pun kalau ada kendala atau trouble mereka langsung lapor ke PIC. Gitu. Iya. Jadi memang udah disediakan ya. Betul. Tanggung jawab di setiap area. Tapi berarti drivernya itu harus memiliki kayak kemampuan cara P2H unit gitu kan ya Mas. Berarti kan harus punya pengetahuan kan ini. Kayak ini berarti mesin ini ada yang trouble, ini enggak, berarti sebelum itu sudah memiliki semua ya Pak ya, kemampuan. Oke, ini Pak Aris kan melihat di era modern sekarang gitu ya, kan udah banyak kayak cashless, contohnya kayak Shopee Pay Later gitu-gitu kan. Nah, kenapa Pay Later? Kan bayar cicilan lah kayak gitu-gitu kan ada Pay Later gitu. Nah, ada nggak sih mungkin kedepannya gitu ya di layanan Bus AKDP ini juga akan mengarah ke situ gitu Pak? Mengarah ke situ tuh berarti ke situ, jadi bisa dicicil, naik. Oh gitu ya. Naik bis bayarnya pakai Pay Later gitu bisa ya. Nah makanya siapa tahu ada inovasi gitu kan Pak atau gimana? Monggo Pak coba. Penasaran sih. Jadi Mbak Bunga ya. Jadi saya juga menyampaikan untuk para penumpang Bagong ya. Saat ini kami sudah menggunakan edisi ya. Jadi kami mengikuti perkembangan teknologi dan zaman juga. Jadi ada beberapa wilayah kami yang sudah menggunakan edisi. Jadi pembayaran jadi pembayaran bisa dilakukan 3 metode pembayaran. Yang pertama cash, yang kedua QRIS, yang ketiga mungkin tap on atau apa tadi cashless ya. Pay Later nggak ada, nggak ada. Cashless, nggak takutnya kan. Jadi kalau dibuat Pay Later, Pak Haris, penumpang misalnya saya mau naik nih. Saya nyicil Pak ya, bayar 2 bulan. Akhirnya saya diturunin di tengah jalan. Nanti ya Mbak 1 bulan ke depan baru tak antar lagi gitu. Tapi menarik sih itu. Kalau bisa tuh keren sih idenya. Ya, barangkali kan ada ya rekan-rekan sejawat yang naik bis
di tanggal tua gitu kan ya. Masih nunggu gajian gitu kan, belum cair gitu. Daripada nggak bisa pulang kan, rupanya Bagong menawarkan kan? tuh. Kita menawarkan pembayaran dengan pay letter gitu. Bisa sih itu jadi opsi sih gitu. Udah ya Pak ya, udah mulai berkembang ya. Sudah mulai berjalan ini kita. Itu di semua wilayah Pak? Sudah hampir semua wilayah. Bisa diceritain nggak Pak, teknisnya gimana cara? Betul. Misalnya kita nyampe di lokasi mau naik bis, nah itu teknisnya gimana awalnya supaya kita bisa naik bis dengan cara pembayaran cashless? Jadi ya mungkin hampir sama aja ya dengan penumpang yang dulu ya biasa kita naik pasti ditanyakan kondekturnya turun mana, mungkin sama seperti itu. Cuma nanti tinggal kita sekarang ini ya tergantung dari penumpang. Jadi kita berikan 3 metode pembayaran tadi. Bisa cash, bisa QRIS, atau bisa cashless tadi itu. Oh. Jadi sekarang kita mungkin tidak menggunakan karcis ya. Jadi Paham Pak. mungkin kayak tiket. Oh paham. Oh, tiket. Berarti gini, berarti bayarnya itu nggak di luar bis ya, tetap di dalam ya. Cuma nanti kondekturnya yang nawarin gitu ya. Pak mau bayar pakai apa? Bisa pakai QRIS gitu ya, tinggal scan langsung bayar, nominalnya berapa keluar gitu. Betul. Nanti keluar karcisnya. Oh gitu, keren sih kalau kayak gitu. Karena memang sekarang mungkin jarang orang punya cash ya. Mbak Bunga gimana? Masih banyak nyimpen cash gitu? Nggak nyimpen semua sih Mas. Cash gak ada. Ini juga gak ada. Apa yang mau saya simpan Mas? Ini sangat merendah sekali beliau ya Pak. Padahal saya tahu Pak ya. Tahu bener-bener memang gak ada. Enggak. Ya. Saya tahu sedikit banyak lah tentang beliau ini sultan. Oh, pokok. Makanya dia nggak punya cash ya, karena nyimpennya itu aset. Gopean itu loh Pak, koin. Kalau saya sendiri emang jarang Pak, jarang punya cash. Saya sekarang makan aja walaupun di warung itu Barcode. scan barcode. Karena kan warung-warung sekarang aja udah cashless kan. Ya. Betul. Karena lebih enak gitu, nggak perlu nyari kembalian ya kan. Itu lebih enak. Lebih simpel, mempermudah. Dulu ngantor di sini di Kepanjen juga ya Pak? Betul di Kepanjen sebelum di Pakis. Tapi sekarang ke Pakis tiap hari? Tiap hari di Pakis. Tapi rumah Malang juga, asli Malang ya Pak? Di asli Malang. Oh, masih dekat aja berarti ya Pak? Masih Ya, dekat, nggak terlalu jauh. Enak berarti ya? Oke, secara garis besar kita udah nangkep ya bahwa sekarang lagi ngembangin teknologi gitu ya, pembayaran cashless dan sebagainya. Di sisi lain juga terkait mutu itu lagi dijaga banget ya, karena memang itu berhubungan sama kepercayaan dari klien ya, customer kita yang Betul, Bang. dalam hal ini customer kita itu langsung masyarakat gitu. Betul. Nah, next kita mau nanyakan masalah perkembangan transportasi di Indonesia secara general Pak, secara umum gitu ya. Kita nggak cuma ngomongin AKDP lah, kita keluar dikit lah dari pembahasan kita saat ini. Lah menurut Pak Haris ke depan transportasi ini akan seperti apa Pak? Balik lagi ngomongin transportasi nih, transportasi secara umum gitu. Kalau kita lihat, kalau kita mengaca yang sudah terjadi di luar negeri gitu ya, sentimen masyarakat tuh mulai banyak yang beralih daripada menggunakan transportasi pribadi, lebih suka naik transportasi umum. Nah kalau di kita sendiri nih, Pak Haris selaku pelaku di dunia transportasi sendiri, gimana pandangannya ke depan? Apakah kita akan ada di level itu atau seperti apa Pak? Ya, mungkin kalau pandangan pribadi saya untuk ke depan secara transportasi ini saya yakin bakal berkembang dan lebih bagus lagi ya, karena kan ya tadi yang kita bilang setiap tahun atau perkembangan zaman ini pasti ada metode atau cara yang baru lagi untuk kedepannya, dan juga mungkin secara fasilitas ataupun yang kita berikan ke penumpang ini ada yang lebih baik lagi. Tapi untuk saat ini mungkin ya yang pertama tadi kita menjaga mutu dulu sementara. Cara mutu konsisten dan unit tetap terjaga, mutu kebersihannya tetap dijaga, karena penumpang mungkin kalau dengan adanya itu
ya penumpang bakal betah atau Bakal balik lagi. betul nah gitu. Daripada menggunakan kendaraan pribadi lebih baik transportasi Lebih umum. baik transportasi umum. Karena juga tepat waktu juga gitu kan ya, dan kualitasnya juga terjaga ya. Betul. Dan dari segi biaya tentunya lebih murah ya kalau naik transportasi umum daripada naik kendaraan pribadi gitu kan. Betul. Selama bekerja di dunia transportasi ya, berarti kurang lebih 2007 sampai sekarang berapa tahun Mbak Bunga ya? Sudah hampir, kenapa ketawa? Sama kok ngajak hitung-hitungan nang. Kok meremehkan loh. Loh enggak, saya Kok tuh ngajak saya tuh- berapa Mbak Bunga? saya tuh nanya. Iya. Nanya. Berarti kurang lebih 15 tahun ya? Iya Pak ya. Emang unik banget ya. Ini yang bikin podcastnya tuh menarik karena itu. Ya. Oh iya, kayak Pak Haris tadi menarik. Ya menarik. Menarik bis. Berapa tahun ya Pak Editor ya? Berapa ya? 15 tahun. Oh, 15 tahun ya. 15 tahun sudah. 16, hampir 16 tahun di dunia transportasi. 15 Ada perempat abad. ada pengalaman yang paling berkesan nggak Pak? Selama di AKDP ya. Kalau pengalaman berkesan semua pasti ada berkesan ya. Tapi untuk yang di AKDP ini berkesannya ini banyak ilmu lah yang kita dapat ya di AKDP ini. Secara pekerjaan berkesan, semua berkesan sih Mas Raka. Ilmu yang kita dapat yaitu berbagai macam karakter orang yang kita hadapi. Itu. Tapi itu gak sih Pak? Saya tuh penasaran ya, kan tadi bilang berkesan gitu ya. Kan selama 15 tahun jenengan bergelut bergelut di dunia transportasi ini ya Pak ya. Nah itu berarti kan Pak Haris tuh benar-benar tertarik ya sama dunia ini. Kayak maksudnya kok mulai dari bawah ya pokoknya apa tadi otomotif gitu ya Pak, terus sampai transportasi di glutek loh itu aja gitu ya Pak. Berarti kan sangat-sangat tertarik sama ini ya Pak, sama dunia Pak Haris, atau memang dunianya Pak Haris gitu. Ya kalau dibilang ya memang basic ya, saya memang senang otomotif juga sih. Senang otomotif berarti beliaunya. Berarti nggak berasa kerja ya Pak ya? Dinikmati banget. Dinikmati banget Nikmati soalnya. gitu. Ya sampai santai kawan gitu ya. Oh, iya. Tapi nih Pak, saya tuh ada satu pertanyaan ya Pak ya. Tadi tuh langsung terbesit gitu. Kayak misalkan nih Pak Haris dikasih liburan. Ya, Pak Haris liburan. Pak Haris tuh lebih memilih liburan di rumah atau pergi jalan-jalan, atau udah bosen di jalanan Pak? Iya ya. Emang apa? Mbak Bunga nih keren loh, serius. Pertanyaannya tuh keren loh. Bisa terpikirkan ya. Iya benar-benar. Iya, iya. Iya. Bagus ini Mbak Bunga pertanyaannya. Bagus banget ini Bagus pertanyaannya, ini, Mbak, serius. betul. Ya ini berhubung saya sudah berkeluarga Mbak, ya mungkin jalan-jalan ya. Tapi kalau saya masih bujang mungkin saya di rumah Mbak. Oh kebalik ya? Malah kebalik ya. Kebalik ya malah ya. Tapi memprioritaskan keluarga dulu Pak. Jalan-jalan, naik bus Bagong. Ya, bisa jadi dari bus Mbak. Berarti sering banget ya jalan-jalannya. Iya. Maksudnya gini Pak, kan megang AKDP ya, berarti kemana-mana tuh satu Jawa Timur ini intens Pak. Betul. Jalan-jalan itu. Wih. Keliling terus ya Pak ya? Keliling Keliling terus. terus. Iya. Seberapa sering Pak? Dalam 1 minggu? Atau 1 bulan mungkin? Mungkin kalau bisa dibilang di kantor itu mungkin hanya 2 hari ya. Wih. Lainnya jalan-jalan terus Pak. Makanya bener kan tadi pertanyaan Mas. Bener makanya. Tapi masih tetap seneng jalan-jalan. Berarti emang cinta banget Mas sama transport itu. Karena kalau kita bayangin kan, ayo ke Blitar loh. Alah, Blitar lagi. Iya kayak. Udah makanan sehari-hari. Soalnya udah bergelut di situ terus kan, kerjanya di situ, terus waktu liburan pengen nyantai ternyata enggak. Wow. Walaupun sudah sering ya. Pak Haris nih penyanyi yang sama Maher Zain itu tak Pak? Haris J. Siapa? Haris J. Aku nggak tahu. Aduh yang nyanyi sama Kita Maher kayaknya Zain. beda segmen ini, beda segmen. Soalnya kan edisi Ramadan. Beda selera ya. Beda genre ya. Beda genre. Ya karena memang dari segi usia beda Pak. Saya lebih muda, 5 tahun dari Mbak Bunga. Salah Mas, 10. 10 tahun.
Yang penting kita lebih muda dari Pak Haris. Enggak lah. Maksudnya jenengan sudah legend gitu. Kita masih newbie. Gitu. Atau mungkin Pak Haris yang mau nanya ke Mbak Bunga gitu. Jangan. Mungkin itu sih kalau dari saya sih. Mbak Bunga ada lagi? Udah sih, tadi udah terjawab ya, ternyata Udah terjawab. Pak Haris masih seneng jalan-jalan gitu. Masih sering jalan-jalan. Berarti itu yang itu adalah isi utama dari podcast ini yang diharapkan oleh Mbak Bunga. Ya. Jawaban yang sangat diharapkan oleh Mbak Bunga itu adalah bahwa Pak Enggak, Haris masih sama sering tadi inovasi pay letter. Nah, Itu dia. sama pelekan. Sama pay letter. Oke, gitu. Ya Allah. Ya udah kami makasih ya Pak Haris ya. Kami makasih. Ya, terima kasih banyak banget Pak atas ilmunya gitu ya, dari tadi awal sampai akhir itu. Yang dari jujur kayak saya ya, kaum awam gitu kan. Yang gimana sih caranya? Nah, sekarang tuh jadi tahu, oh ternyata AKDP itu seperti ini gitu Pak. Jadi biar buat teman-teman di luar juga tahu gitu loh Pak, bahwa AKDP itu ternyata prosesnya itu seperti ini loh di balik layarnya itu. Nggak hanya naik, duduk, sampai. Nah, di baliknya itu masih banyak yang harus Betul. disiapkan gitu kan. Dan sekali lagi ya kami sampaikan kepada para penonton bahwa di episode pertama ini kenapa kita ngundang Pak Haris sebagai manajer AKDP, karena kita pengen tahu secara langsung nih dari segi beliau gimana komitmen ke depan mengenai kualitas yang akan dijaga, keselamatan yang akan diutamakan, dan juga inovasi yang sudah dikembangkan oleh AKDP dari PT Bagong DKK Makmur ya. Terima kasih sekali lagi Pak Haris, Terima kasih, Pak Haris, atas waktunya. Semoga ke depan yang dicita-citakan ya di AKDP di PT Bagong DKK Makmur bisa terwujud ya. Jadi kualitas kita makin meningkat dan bisa mempertahankan menjadi salah satu penyedia transportasi terbesar dan terbaik di Indonesia gitu ya. Betul. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih juga buat pelanggan di luar sana yang sudah mungkin seperti rekan suami saya gitu ya, jadi membernya Bagong, member premium yang sudah member premium yang sudah percaya ya, sudah terus maksudnya mempercayai Bagong untuk memilih Bagong untuk sebagai transportasi mungkin setiap harinya gitu ya, karena memang sudah dibuktikan juga bahwa komit kita terhadap pelanggan itu nomor utama, keselamatan itu yang utama juga gitu ya. Jadi dari situ sudah terbukti yang awalnya Bagong hanya di Malang Blitar ya Pak ya dulu, sekarang sudah jadi banyak trayek gitu ya, karena memang apa ya, dari kepercayaan jenengan semua kepada kami gitu. Betul. Ada pesan kesan terakhir buat pemirsa Pak Haris? Ya mungkin pesan untuk penumpang ataupun masyarakat ya tetap ya jangan lupa naik Bagong mungkin ya. Jangan lupa naik Bagong. Ya. Mungkin itu ya.